Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk lagi ke mata pelajaran analisa kecelakaan dengan metode SCAT. SCAT adalah metode yang sangat simpel, maka dari itu untuk kali ini metode SCAT akan saya bahas dengan metode Fishbone. SCAT menurut Erdianto tahun 2017 merupakan teknik yang menganalisis berdasarkan pada 5 langkah penyebab kesalahan yang dapat mengarahkan penyidik pada kesimpulan melalui satu set pertanyaan. Pertanyaan ya atau tidak ini didesain agar penyidik dapat diarahkan ke pertanyaan berikutnya. Tetapi, jangan sampai penyidik itu mengarahkan jawaban dari orang yang kita investigasi. Langkah dalam pengertian SCAT yang pertama adalah mengumpulkan bukti yang terdiri dari 5 kategori, yaitu bukti saksi, posisi, lokasi kejadian, dokumen-dokumen pendukung, parts evidence-nya apa saja, dan lakukan reka ulang adegan kecelakaan. Langkah kedua, memerlukan penyidik untuk mengidentifikasi perangkat seperti daftar, peralatan, mesin, listrik, bahan yang rusak atau hilang akibat kecelakaan tersebut. Langkah ketiga, penyidik memerlukan untuk mengidentifikasi apa yang disebut penyebab langsung dari 2 daftar. Satu untuk tindakan yang substandar dan satunya untuk kondisi atau lingkungan yang substandar yang terjadi pada waktu kejadian kecelakaan tersebut. Langkah keempat, penyidik mengidentifikasi apa yang disebut penyebab atau dasar kecelakaan. Pada langkah ini, sistem membagi penyebab atau dasar menjadi 3 kategori, yaitu faktor pribadi dari si tenaga kerja yang mengalami kecelakaan, faktor pekerjaannya apa, dan faktor alam pada waktu kejadian tersebut dalam kondisi seperti apa. Langkah kelima, penyidik perlu mengidentifikasi tindakan kontrol yang diperlukan. Pertanyaan-pertanyaan panduan mengajak penyidik kembali ke unsur-unsur sistem manajemen K3 dan menuntut penyidik untuk membuat rekomendasi. Bagan SCAT analisis sangat simpel, hanya terdiri dari 5. Yang pertama adalah lack of control, basic cause, immediate cause, incident atau kejadian kecelakaannya, dan loss. Loss itu adalah kehilangan dari kejadian kecelakaan tersebut. Jika Anda sudah pernah melihat materi sebelumnya yang berjudul HFACS, maka analisa untuk SCAT ini sangat-sangat simple. Nah, untuk itu SCAT kali ini saya kawinkan dengan Fishbone Analysis. Fishbone Analysis dikembangkan oleh Kaoru Ishikawa pada tahun 1943 dan sering juga disebut dengan diagram Ishikawa atau diagram sebab akibat, di mana cause dan efek diagram adalah sebuah teknik grafis yang digunakan untuk mengurutkan dan menghubungkan interaksi antara faktor-faktor yang berpengaruh dalam suatu proses. Diagram Fishbone sendiri berguna untuk menganalisa dan menemukan faktor yang berpengaruh atau yang memberikan efek signifikan dalam menentukan karakteristik kualitas suatu objek kerja. Efek ini bisa bernilai baik dan bisa bernilai buruk. Diagram ini berguna untuk mengidentifikasi akar penyebab potensi dari suatu masalah. Jika digambarkan, maka faktor Fishbone itu dapat dibuat seperti ini. Untuk diagram yang dibuat segi 4 dengan blok berwarna kuning, ini dapat menggunakan kalimat atau keterangan negatif pada semua bond-nya dan sub-bond. Ini ya, ini bond-nya dan ini adalah sub-bond. Sub-bond itu artinya hal yang mendukung dari bond tersini. Fokus permasalahan kita letakkan pada depan dari diagram ikan ini. Nah, untuk dari sub-bond-nya itu dapat dibuatkan penyebab-penyebabnya yang kita isikan pada cabang-cabang terkecil. Ini yang berwarna biru muda ataupun biru tua. Dalam pengisian kolom sub-bond biru muda atau biru tua,
Anda harus menghindari memasukkan keburukan atau kejelekan orang pada diagram tersebut, seperti buruknya sikap, operator yang malas, tidak ada dukungan manajemen. Jadi bahasanya harus diganti. Misal tidak ada dukungan manajemen itu adalah tidak adanya SOP. Seperti itu. Faktor Fishbone itu bisa disesuaikan. Ada yang hanya 4, 6, atau 8. Ini yang versi lengkap. Artinya Fishbone itu kita bisa buat per item dari faktor manusia, metode kerja atau prosedurnya, proses pekerjaannya, kebijakan perusahaan, materialnya yang digunakan saat itu seperti apa, mesin, lingkungan, dan perencanaan pekerjaan. Nah, sekali lagi untuk faktor-faktor dalam Fishbone ini dapat disesuaikan sesuai dengan masalah yang kita bahas. Langkah dalam pembuatan Fishbone pertama menyiapkan sesi analisa tulang ikan. Jadi Anda menggambarkan tulang ikan dari sub-subnya. Kemudian mengidentifikasi akibat atau masalahnya. Selanjutnya mengidentifikasi kategori sebab utama. Kemudian sebab potensial dengan memberikan sumbang saran. Artinya kategori tersebut berpotensi dan memberikan pengaruh terhadap kategori utama. Kelima, mengkaji kembali setiap kategori dari sebab utama tersebut. Keenam, mencapai kesepakatan atas sebab-sebab yang paling mungkin menyebabkan kejadian kecelakaan tersebut. Manfaat Fishbone itu ada 7. Yang pertama, memfokuskan individu, tim, atau organisasi pada permasalahan utama. Kedua, memudahkan dalam mengilustrasikan gambaran dari permasalahan yang ada. Ketiga, menentukan kesepakatan mengenai penyebab dari suatu masalah. Keempat, membangun dukungan dari anggota tim untuk menghasilkan solusi nantinya dari kejadian yang pernah ada. Kelima, memfokuskan tim pada penyebab masalah. Jadi permasalahan itu dikaji satu persatu. Kalau kita sedang mengkaji dari sisi human atau dari sisi pekerjanya, maka fokus hanya pada sisi human tersebut saja. Keenam, memudahkan visualisasi hubungan antara penyebab dengan masalah yang ada. Dan ketujuh, memudahkan tim beserta anggota untuk mengambilkan atau mendiskusikan penyebab, kemudian apa solusi yang dapat dilakukan untuk perbaikan. Di sini saya ambilkan studi kasusnya. Ada data kecelakaan dari tahun Januari 2017 sampai Januari 2018. Ini data kecelakaannya, yang mana kalau dirangkum menjadi 4 kasus itu kecelakaan mata terkena cairan thinner pembersih, ya. Kalau kita rasiokan 50%. Untuk latihan kali ini saya hanya mengambil 1 dari identifikasi masalah, yaitu mata terkena cairan thinner pembersih. Nah, yang pertama kita harus membuatkan dulu fishbone-nya dari mata yang terkena cairan thinner. Ya, di sini mata terkena cairan thinner. Kemudian di sini kita ambilkan sub dari tulangnya apa saja. Ya, di sini saya ambil metodenya. Kemudian di sini manusianya. Kemudian kita identifikasi akar penyebab masalahnya. Pertama dari manusia, masih kurang keahlian dan pengetahuan operator saat proses washing container, kurang keahlian juga karena belum pernah dilakukan training. Kemudian belum adanya APD, ataupun APD sudah ada tetapi tidak sesuai dengan jenis pekerjaan. Nah, dari diagram fishbone tadi kemudian kita masukkan ke bagan SCAD. Di bagan SCAD itu ada 5 kotak, ya. Yang pertama di situ ada operator tidak menggunakan APD. Operator yang tidak menggunakan APD itu masuk ke lack of control. Kemudian ada basic cause-nya. Basic cause-nya di sini merupakan job faktornya, ya. Karena safety glasses yang dipakai tidak sesuai dengan tingkat risiko dari bahaya pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah immediate cause-nya. Di sini terjadi substandard condition. Artinya
Safety glass yang dipakai itu mudah berembun, cepat buram dan tidak memberikan kenyamanan pada pekerja. Sehingga dari 3 kolom tadi mengakibatkan insiden. Insidennya adalah perilaku operator yang kurang disiplin dan APD yang tidak sesuai standar. Sehingga menyebabkan di kolom terakhir terdapatnya loss. Loss di sini adalah mata operator terkena cairan thinner dan dapat berpotensi buta. Sekian untuk analisis CAT. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.